Mereka kasih saya lihat ada merah. Oke, itu kecap. Kecap sos tomat. Wah. Di kita, bukan kecap soya sauce. Oh iya. Saya makan itu, ternyata pedis. Saya sakit 3 hari. Ada seberapa kali saya pasang Gojek, saya buka pintu driver. Dia kaget. Oh iya, kalau di Indonesia yang nyetir kan di sebelah kanan, di negaranya Abdullah di sebelah kiri. Dia tidak, kan saya bisa, dia takut saya curi mobil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Alaudin Podcast. Kali ini bersama dengan saya Maya yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Oke, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang spesial, yaitu mahasiswa asing UIN Alaudin Makassar. Jadi, halo Abdullah, bagaimana kabarnya? Baik-baik, Anda apa kabar? Oh, baik juga, alhamdulillah. Panas di Makassar? Wah, akhir-akhir ini lagi panas ya? Iya, kurang hujan kayaknya. Udah mulai masuk musim panas kali ya? Bulan depan, mulai banjir. Oh iya, oke. Jadi, Abdullah boleh diperkenalkan nama lengkapnya, dari jurusan mana, dari negara mana? Nama saya Abdullah Taha, saya dari Irak. Saya di Indonesia sudah 3 tahun setengah, belajar di UIN Alaudin Makassar. Sebelum datang belajar online karena masih waktu corona, jadi 1 semester atau setengah tahun. Setelah kondisi menjadi sedikit lebih baik, bisa datang ke Indonesia. Selama ini waktu dari belajar online sampai sekarang saya sudah munaqashah. Dan minggu depan yudisium dan saya selesai. Oh iya, jadi Abdullah ini udah masuk di tahap mahasiswa akhir, jadi udah calon sarjana, ya? Iya, sudah Eskom minggu depan. Oke. Jadi title-nya nanti Eskom. Sarjana komputer. Jadi nanti namanya berubah jadi Abdullah Taha Eskom, insya Allah. Di Indonesia saja. Iya, di Indonesia saja, insya Allah. Tapi nanti kayaknya bisa penyesuaian ya di negaranya. Iya, bisa, tapi mereka tidak panggil Eskom. Oh, apa? Mereka panggil teknisi atau IT atau depends on the kerja. Oke. Abdullah, bisa diceritakan bagaimana pengalaman awalnya Abdullah kuliah secara offline di UIN Alaudin Makassar? Yes, setelah offline waktu mereka panggil, saya harus pergi di negara saya. Dulu saya tinggal di Turki, harus balik ke Irak untuk dapat surat dari kantor polisi. Yang saya tidak pernah jahat atau tidak pernah bikin apa-apa, dan surat sekolah dan yang lain-lain. Dan setelah itu apply untuk visa dan datang ke Indonesia. Waktu datang di Indonesia, saya sama ketua international office waktu itu, dan Pak Muhaimin, dan pergi lihat tempat tinggal, pergi lihat fakultas, pergi lihat bertemu dengan dosen-dosen di jurusan, dan saya mulai. Waktu mulai susah dengan bahasa, tapi saya perikut. Walaupun tidak mengerti apa yang terjadi di kelas, saya berusaha untuk mengerti. Ambil PTT, the presentation, dan saya pulang di rumah, saya translate dan saya belajar di bahasa Inggris. Saya bikin my tugas dan saya balik di fakultas. Ada tugas saya mengerti mata kuliah, mungkin tidak mengerti di kelas, tapi mengerti di ketika pulang di rumah. Jadi Abdullah punya inisiatif sendiri untuk belajar kembali di rumah, mengulang di pertama saja. Setelah itu belajar bahasa Indonesia. Ada beberapa dosen juga, semua dosen bisa bahasa Inggris, tapi tidak enak kalau teman saya tidak mengerti dan saya mengerti saja. Betul. Jadi di awal-awal Abdullah mengurus surat keterangan berkelakuan baik, ya, kalau di Indonesia disebutnya berkelakuan baik, tidak pernah melakukan kejahatan. Kemudian surat-surat dari sekolahnya Abdullah sebelumnya untuk bisa melanjutkan kuliah di UIN Alaudin Makassar. Selanjutnya Abdullah ini bisa bahasa Indonesia cukup baik ya? Harusnya. Iya. Tapi saya dapat informasi katanya Abdullah juga bisa kuasai beberapa bahasa apa aja itu? Bahasa ibu saya bahasa Arab, lughatil lugha al-Arabiyah. Dan saya belajar bahasa Inggris dari umur 6. Can speak English as well. Dari kelas 7 sampai kelas 9 di sekolah Mutamyizin al-Harthiyah kita belajar bahasa Prancis juga. Je ne sais parler pas. Dan I also learn German. And dari 2017 saya tinggal di Turki sampai terakhir 21. Jadi waktu itu semua dipakai bahasa Turki, saya tinggal sama mereka. Dan sekarang sedikit bahasa Indonesia. Oke. Jadi Abdullah nambah lagi bahasa yang dikuasai, nambah bahasa Indonesia. Tapi karena lama tidak praktis, ada banyak kata yang Oke. Jadi Abdullah, orang tuanya ini sangat suportif ya, karena dari kecil sudah dibiasakan belajar banyak bahasa. Nah, Abdullah bisa ceritakan tidak
bagaimana background keluarganya Abdullah di sana, kemudian bagaimana support orang tua untuk melanjutkan kuliahnya di UIN Alauddin Makassar. Untuk keluarga saya, my dua grandfather, dua opa dari militer. Jadi sedikit keras. Bukan tidak bercinta, tapi keras. Yang salah-salah yang betul-betul. Ayah saya selesai di Fakultas Ekonomi di Baghdad. Dan ibu saya selesai Foreign Languages, bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Jadi untuk education harus niat sama mereka. Tidak bisa lolos dari sekolah, tidak bisa. Sangat mendukung pendidikan ya keluarganya. Karena belajar manfaat untuk kamu dan untuk kamu keluarga juga. Karena kalau bikin salah, kamu bikin salah, bukan Abdullah saja yang bikin salah. Anak ini orang bikin salah. Grandfather ini orang bikin salah dengan nama keluarga yang terbawa. Begitupun ketika Abdullah berkelakuan baik, nama keluarga juga ikut dibawa. Dan itu di negara saya. Tapi kalau saya keluar dari negara seperti sekarang di Indonesia, mereka tidak bilang Abdullah saja yang salah atau keluarganya yang salah. Bilang orang Irak bikin salah. Udah bawa nama negara, bukan lagi nama keluarga tapi nama negara. Dan orang yang bukan Arab, orang Arab bilang orang Irak. Orang yang bukan Arab bilang orang yang Arab bikin salah itu. Kalau orang dari lain budaya, dari lain agama, mereka bilang orang yang Muslim bikin salah. Tambah responsibilitas. Bagus sekali prinsipnya Abdullah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu ada dampaknya dan nama yang dibawa di dirinya Abdullah ketika melakukan satu tindakan. Abdullah, saya mau tanya lagi nih, kenapa Abdullah kan dari jurusan Teknik Informatika. Nah, Abdullah kenapa pilih jurusan itu di UIN Alauddin Makassar? Dari waktu anak, saya kalau pegang laptop atau pegang komputer, saya bikin sesuatu. Bukan cuma tek saja. Waktu kelas 4, umur 10. Masih kecil ya, masih umur 10. Ayahku belikan saya laptop karena sudah graduate. Saya pertama di kelas, dia bawakan saya laptop. Saya tidak tek saja atau coba main game. Tidak ada banyak game waktu itu kalau di Irak, tapi coba main game. Saya transfer file dari HP into the memory full ke laptop. Taruh barang di CD atau folder. Karena dulu waktu ajar di bahasa Inggris ada seperti radio yang punya kartu dan harusnya mata kuliah taruh dalam ini kartu. Siapa yang bikin itu? Abdullah. Bikin email yang paling mudah waktu pakai komputer. Account Facebook dulu Happy Farm famous sekali waktu itu. Dibikin account atau apa. Dari waktu anak saya pakai komputer dan pakai laptop. Itu jawaban resmi. Jadi Abdullah sudah tertarik besar dengan dunia komputer, dengan dunia informatika sejak kecil. Jadi Abdullah sudah utak-atik nih laptop yang dibelikan sama ayahnya gitu dari kecil. Jawab yang tidak resmi ayahku paksa saya. Teknik informatika lebih bagus. Juga karena saya bisa. Jadi Abdullah dari kecil sudah tertarik nih sama dunia informatika. Selanjutnya Abdullah selama 3 tahun nih tinggal di Makassar, selama ini tinggal di mana? Dan ada tidak culture shocknya Abdullah selama tinggal di Makassar yang tentunya berbeda dengan Irak? Waktu baru datang, semuanya mobil dan jalan berbeda. Kenapa? Kiri dan kanannya. Ada seberapa kali saya pasang Gojek, saya buka pintu driver, dia kaget. Kalau di Indonesia yang menyetir kan di sebelah kanan, di negaranya Abdullah di sebelah kiri. Saya buka pintu nih, dia kaget. Dia tidak, kan saya bisa, dia takut saya curi mobilnya. Saya tidak tahu itu kiri dan kanan. Juga ada banyak motor di jalan. Di Irak tidak sebanyak di Indonesia kendaraannya? Tidak sebanyak di Indonesia. Juga di Turki tidak ada sebanyak di Indonesia. Mungkin karena harga bensin di Irak lebih murah. Jadi lebih bagus pakai mobil. Dan panasnya di Irak 50 Celsius lebih panas sekali. Jadi orang-orang lebih memilih untuk menggunakan mobil. Tapi untuk ada beberapa kali waktu saya pergi Losari, ada orang pakai baju dragon. Ada traditional dress Indonesia. Bagus orang punya culture dan nilai. Tapi tidak jauh sekali karena agamanya negara. Karena waktu Eid, kamu bisa pergi di masjid, bisa lihat banyak orang. Tidak sejauh sekali kalau tempat yang beda agama.
waktu Ramadan semuanya orang puasa di jalan, bukan kamu di jalan ada orang minum air dingin dan kamu haus. Bisa tahan. Jadi Abdullah masih merasakan vibes Islam di sini karena mayoritas masyarakatnya juga Islam, ada Idul Fitrinya, ada Ramadannya. Jadi Abdullah juga nyaman ya di sini, nyaman. Tapi untuk yang lain sedikit masih penyesuaian ya. Orang sama tingginya juga beda. Tidak susah sekali dapat baju atau apa. Jadi dari soal postur tubuh kali ya. Iya, susah sekali. Di sini. Oke, selanjutnya Abdullah, ada tidak makanan kesukaannya Abdullah, makanan dari Sulsel, dari Makassar yang Abdullah suka? Yang dari Indonesia, bukan setengah-setengah. Yang dari Indonesia sate. Sate. Abdullah suka sate. Sate ayam. Sate ayam. Ada juga ayam bakar. Tapi ada waktu pergi KKN. Saya pergi di Barro. Abdullah KKN di Barro. Di Barro. Di bawah Pare-Pare. Di Pare-Pare ada orang bikin ayam bakar enak sekali. Itu saja ayam bakar saya suka. Di lain sos. Tapi kalau yang lain-lain makan bukan asli Indonesia, bukan otentik Indonesia. Tapi Abdullah selama tinggal di Indonesia ada penyesuaian dari segi makanannya mungkin awal-awal gimana? Awal-awal saya turun 30 kilo. Wow. Iya, saya tidak tahu apa makan. Waktu itu Ramadan. Saya keluar depan kampus. Saya mau makan. Saya tidak tahu apa makanannya, apa ditulis. Saya digambarnya. Mau ini tolong. Mereka kasih saya lihat ada mel. Itu kecap. Kecap sos tomat. Di kita, bukan kecap soya sauce. Saya makan itu, ternyata pedis. Saya sakit 3 hari di Ramadan. Jadi waktu pertama mulai susah. Tapi sama waktu sekarang bisa makan pedis. Udah penyesuaian kembali ya. Sudah menyatu mungkin jiwanya dengan Makassar, sudah sedikit menyatu. Perutnya sedikit biasa untuk itu yang pedis. Nah Abdullah pernah ini nggak sih coba makanan khas Makassar yang coto Makassar? Pernah coba? Pernah coba. Gimana rasanya? Abdullah suka atau kurang ini di lidahnya? Harus tambah jeruk. Harus tambah jeruk nipis. Ya itu memang budayanya orang Sulsel, makan apapun harus pakai jeruk nipis. Jadi Abdullah suka? Tambah banyak jeruk nipis. Jadi Abdullah suka kalau banyak jeruk nipisnya ya? Mereka tidak biasa di sini dengan asam. Kalau ada minum atau apa yang asam, bukan manis, asam. Mereka tidak biasa begitu. Jadi Abdullah suka, pernah coba coto ya? Udah pernah coba coto. Abdullah, jadi Abdullah sudah 3 tahun di Makassar, sudah coba banyak makanan-makanan di sini. Terus selama proses perkuliahan di 3,5 tahun ini, Abdullah tinggal di mana di sini? Tinggal di asrama UIN. Sama mahasiswa? Di kampus 2 pertama dan di kampus 1. Duanya tempat baik. Juga pernah pergi di Malino. Sudah pernah jalan-jalan ke Malino. Iya, bagus sekali, tapi harus hati-hati di jalan. Karena jalanannya agak ini. Pergi di Pare-Pare 2 kali. Bagus jalannya. Dan lihat apa artinya beach? Pantai. Pergi di pantai, lihat sunset bagus sekali. Di Losari atau di Pare-Pare. Dua di tempat bagus sekali lihat sunset. Jadi Abdullah sudah banyak tempat yang didatangi ya, seperti Pare-Pare, Baru karena KKN di Baru. Terus sudah pernah ke Malino. Baru ini yang 3 atau sudah pernah lagi yang lain? Tidak ada yang lain. Baru Pare-Pare. Berpikir pergi di Bira. Sudah pernah ke Bira Bulukumba. Mau pergi di Bira. Berencana? Tapi setiap kali teman saya pergi ada orang jatuh di motor. Jadi saya kaget. Jadi batal jadi batal perginya. Padahal Bira cantik loh. Abdullah harus ke sana sebelum pulang ke Irak. Jalannya bahaya. Abdullah juga harus ke salah satu tempat ikonik di Sulsel, itu ada Toraja. Jadi mereka bilang ada budaya lama di situ. Untuk orang dan kuburnya. Teman saya sudah pergi, bilang harus di kuburan batunya Toraja. Waktu teman saya pergi, mereka semua takut. Jalanannya. Dari kubur yang di situ, karena mereka lihat. Mereka lihat langsung. Mereka takut sekali. Tapi Abdullah punya kemauan untuk ke sana tidak? Mau, tapi waktunya sedikit karena fokus di belajar. Masya Sekarang saya kedua di kelas saya. Abdullah berprestasi di kelas juga ya? Iya, saya kedua. Masya Allah. Jadi tapi alhamdulillahnya karena Abdullah berprestasi dan urutan kedua di nilainya di kelasnya. Tapi selama ikut kelas di tahun-tahun terakhir ini di penyusunan skripsinya, Abdullah ada tantangan-tantangan tidak selama penyusunan skripsi? Tidak ada masalah, tapi mereka sudah biasa lolos. Karena
waktu bikin PPL dan bikin KKN, mereka tidak banyak di kampus. Jadi waktu mereka mau mulai bikin skripsi, mereka sudah satu semester biasa di rumah saja. Atau dia pergi PPL dan pulang, KKN mereka di rumah saja. Jadi waktu mau kembali bikin skripsi, mereka tidak pergi setiap hari seperti waktu ada kelas. Mereka bilang, saya datang minggu ini, dosen saya ada di dia punya kelas, saya besok datang. Besok terjadi dia tidak pergi lagi di kampus. Minggu depan saya datang lagi. Jadi mahasiswa sedikit lalu. Sudah lebih fleksibel waktunya. Karena dia bilang nanti karena bukan seperti kelas kamu paksa hadir. Kamu harus ikut, kamu ada tugas, kamu ada ujian. Waktu skripsi tergantung jadwal dari dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing dan tergantung Anda kapan mau pergi bimbingan. Oke. Jadi Abdullah boleh tidak diceritakan kepada kami apa judul skripsi dan implikasi skripsinya Abdullah di sini? Waktu pertama saya bikin judul skripsi saya untuk cyberbullying dan impact-nya untuk children di dalam game PUBG karena banyak dari negara saya main dan di game Mobile Legend. Karena banyak mereka yang di sini bisa ambil datanya. Tapi menjadi skripsi saya lebih untuk psychology, lebih dari teknik. Jadi harus teknik. Ada aplikasi, tapi lebih untuk psychology bukan untuk teknik. Jadi saya disuruh ganti untuk algoritma yang saya pakai. Bagaimana itu algoritma regex, bagaimana bisa terdeteksi untuk kata yang buruk atau kata yang tidak bagus. Kayak filter gitu ya? Ya, filter dan bisa di-ban, bisa di-kick. Oke. Keren banget itu. Jadi Abdullah sudah munakasya kemarin, sudah selesai mungkin bisa dibilang 80% kali ya dari proses pendidikannya. 100%. Sisa satu langkah lagi ya kan? Sudah yudisium. Oke, sudah hampir 100% ya? Oke, Abdullah selama mengikuti pendidikan di UIN Alauddin Makassar, Abdullah punya sahabat atau teman dekat enggak di sini yang sahabatnya Abdullah? Iya, waktu di kelas masih mata kuliah, waktu bikin PPL, saya bikin PPL di Fakultas Adab. Ada teman saya juga dia bikin PPL di waktu itu. Ada juga Andika namanya. Ada juga teman saya di fakultas dari semester 2, saya datang ke Indonesia sampai sekarang. Ada dari lain-lain fakultas. Abdullah juga kenal dari teman fakultas lain? Iya, dari fakultas tarbiyah, dari fakultas hukum. Dan ada juga waktu semester pertama, ada mata kuliah umum dan ada mata kuliah untuk kuliah. Di mata kuliah umum ada beberapa kelas kita ambil dengan lain-lain fakultas. Jadi juga bikin teman dari situ. Punya teman dari luar kampus, orang yang di pasar. Jadi dari semester 1 sudah punya teman di Indonesia gitu. Semester 2 online. Jauh sekali. Oke. Jadi Abdullah punya teman juga di sini. Berarti Abdullah sejauh ini bersosialisasinya dengan orang-orang di UIN Alauddin Makassar itu bisa dengan mudah ya berkomunikasi dan bersosialisasi. Khusus dengan dosen atau pembimbing dosen atau orang bukan dosen yang akademik seperti dekan saya mudah karena mereka semua bisa bahasa Inggris. Jadi dari semester 2 saya bisa komunikasi dengan mereka. Yang susah atau mereka malu teman-teman saya mahasiswa karena mereka bilang dia tidak tahu bahasa Indonesia, saya tidak tahu bahasa Inggris. Jadi kenapa saya berbicara dan saya malu atau salah nanti. Jadi mereka itu yang paling susah. Tapi yang lain mudah dan baik sekali. Alhamdulillah. Jadi dosen-dosennya kalau komunikasi dengan dosen itu lebih mudah lagi ya? Iya. Oke. Abdullah, gini selama mengikuti pembelajaran dan juga sampai pengurusan skripsi, ujian munakasya, Abdullah ada tidak tantangan-tantangan yang Abdullah rasakan selama kuliah di UIN Alauddin Makassar selain dari segi bahasanya gitu? Yang susah. Iya, tantangannya ada tidak dari segi hafalan atau gimana? Abdullah gimana? Hafalan yang paling mudah. Abdullah hafal berapa? Karena bahasa saya itu. Iya, jadi yang masalahnya yang paling susah itu waktu baru masih tinggal di kampus tutup jam 8 untuk keamanan dan lain-lain. Saya selesai kelas jam 5. Saya mandi, iftar, bikin tugas. Saya mau keluar mau print, pintu sudah tutup. Itu yang paling susah. Yang paling susah juga
dengan translate waktu baru. Oh, iya. Waktu ada teman saya bicara di bahasa lokal, seperti ini, ada kelas jam 1, kelas itu ganti ke jam 2.40. Iya. Mereka bicara di bahasa lokal, atau mereka bicara voice, saya tidak mengerti. Dan saya tidak tahu jadwalnya sudah diganti atau apa. Jadi ada miskomunikasi. Iya, itu miskomunikasi. Juga waktu HP saya tidak jalan SIM card di sini. Dari email. Harusnya diganti. Jadi harusnya HP Indonesia supaya SIM card fungsi. Selain itu tidak ada masalah yang bikin saya saya tidak mau belajar di sini. Tidak ada masalah yang tidak ada masalah yang begitu besar yang Abdullah rasakan ya. Jadi Abdullah semangat terus nih untuk kuliah di UIN Alauddin Makassar. Oke, jadi Abdullah gimana perasaannya berkuliah di UIN Alauddin Makassar? Waktu pertama datang ke sini mau pergi untuk salat Id. Iya. Tapi pintunya kampus tutup. Iya. Saya tidak bisa keluar. Saya pulang di rumah sedikit sedih. Dan saya bilang, ada manfaat untuk menjadi sih, ada apa yang terjadi, pintu kampus mau dibuka, terus saya sedih, tidak kan? Jadi terserah apa yang terjadi, saya di sini selamat 4 tahun atau 3 tahun setengah. Saya mau selesai kuliah. Sedih, senyum, ketawa, bukan menangis. Ketawa, lain-lain, semua emosi ada. Iya. Saya harus selesai kuliah. Betul. Terserah saya rasa dalam di mana. Karena keluarga saya sudah punya kerja banyak untuk saya sampai sini. Iya, betul. Keluarga itu yang di dalam. Om yang dia lain-lain saya, semua waktu mereka panggil, di mana anak saudara Abdullah, dia belajar sejauh di Indonesia. Masa nanti saya bilang kondisi susah di sini, saya sudah mau pulang. Tidak bagus. Jadi terserah emosi saya harus selesai kuliah saya. Dan saya tidak perkirakan setiap hari ada masalah. Cuma masalahnya karena beda bahasa. Iya. Itu yang paling besar masalah. Dan bahasanya mudah. Oke. Di mana kamu duduk sekarang? Di kursi kan? Iya. Kursi itu kata apa? Bahasa Arab. Oh iya. Kursi. Sama bahasa Arab. Hakim bahasa Arab. Hakim. Adil juga bahasa Arab. Adil, iya. Jadi banyak kata-kata. Dan kata-kata yang lain masih mudah. Iya. Bukan seperti bahasa kita yang paling susah bahasa Arab, atau bukan seperti bahasa Chinese, Mandarin. Iya. Iya, masih mudah. Jadi itu yang satu masalah yang mungkin betul orang menjadi beda bahasa. Tapi selain semuanya bagus. Waktu main tarik tambang. Oh iya. Tarik tambang. Apa namanya? 17 Agustus ya? Bukan hari Dies Natalis. Dies Natalis. Saya pertama mereka bilang tidak boleh karena kamu dari luar atau apa. Dan saya bicara sama Pak Dekan fakultas saya, Pak Fahmi. Pak, saya teknik informatika kan? Iya. Boleh saya ikut? Jadi saya pakai itu baju Dies Natalis untuk fakultas saya. Kita main tarik tambang. Ada Pak Rektor waktu itu juga. Kita menang nomor 2. Saya rasa saya ada. Jadi Abdullah pernah mewakili fakultasnya buat lomba tarik tambang di Dies Natalis UIN Alauddin ya. Kita menang nomor 2. Iya. Saya senyum sekali. Iya. Jadi ada banyak waktu hari Indonesia 17 Agustus. Di mana kamu pergi, di tempat kerja atau di mana fakultas atau di mana universitas, mereka semuanya main happy. Jadi bagus. Saya dapat itu chance untuk ikut budaya dan negara ini. Oke, jadi Abdullah juga banyak belajar soal budaya-budaya dan kegiatan-kegiatan di Indonesia kalau ada hari-hari besar yang dirayakan ya. Terus Abdullah selama proses perkuliahannya tentunya Abdullah banyak dibantu sama beberapa orang-orang di Makassar, di Sulsel ini. Jadi Abdullah bisa ceritakan tidak siapa-siapa saja orang yang punya manfaat buat pendidikannya Abdullah di sini. Dekan Fakultas Arab. Iya. Waktu saya cari tempat PPL, saya sudah jalan mungkin 3 atau 4 hari cari tempat. Karena saya mahasiswa, saya tidak boleh kerja dari izin tinggal saya. Saya tidak boleh kerja karena saya mahasiswa. Tapi ada PPL, magang. Saya harus kerja. Iya. Memang kerja, bukan kerja dapat uang, kerja untuk kampus. Jadi di mana-mana saya pergi, mereka tidak bilang susah, tidak bisa atau apa. Ketua jurusan saya bilang saya carikan tempat untuk kamu kalau mau.
saya harus bisa tamat. Saya pergi ke Pak Dekan Fakultas Adab, tanya untuk PPL, dia bilang sini. Dan selama saya 1 bulan di situ, saya selesai main magang senyum-senyum, tidak ada apa-apa. Dan dia waktu selesai, dia kasih saya sarung dari Indonesia. Sarung. Oke. Saya simpan di tas saya untuk pulang. Saya tidak pernah buka, saya simpan. Juga dekan Fakultas Usuluddin, dia ketua internasional dulu. Waktu saya baru di sini, susah untuk saya dengan bahasa, dia bisa bahasa Inggris. Jadi dia coba cari solusi untuk masalah saya dengan yang lain. Banyak membantu ya di awal-awal. Banyak. Ketua internasional sekarang Ibu Shirley. Semua ini dosen-dosen di fakultas saya, saya rasa sekarang mereka tahan sekali. Waktu saya baru di sini, tidak ada bahasa, tidak ada apa-apa, susah komunikasi. Tapi mereka tetap membantu Abdullah ya di proses-proses pembelajarannya Abdullah. Dan bukan saya saja, semua ini mahasiswa. Kalau mereka pergi minta baik, saya pikir mereka juga dapat solusi. Jadi Abdullah banyak dibantu oleh orang-orang di UIN Alauddin Makassar juga selama, apalagi di awal-awal Abdullah menyesuaikan diri di UIN Alauddin Makassar. Jadi Abdullah, karena proses pendidikannya Abdullah sudah hampir selesai, sudah mau yudisium, sudah mau mencapai gelar sarjana di UIN Alauddin Makassar, kedepannya Abdullah akan pulang ke negaranya ya? Akan pulang ke Irak. Jadi Abdullah punya rencana tidak untuk karirnya Abdullah di sana, mau ngapain di sana? Kita punya satu tulis di bahasa Arab, kamu mau dan saya mau, tapi Tuhan bikin apa yang lebih bagus untuk kita. Jadi berapa kali saya planning untuk bikin sesuatu, dan yang terjadi beda sekali dengan yang saya pikir. Tapi lebih bagus untuk saya. Saya memang punya berapa ide untuk kerja di kasih keluar oil dari earth, juga untuk jaringan-jaringan sesuatu yang di negara saya. Juga kita punya farm. Bisa ada 100 pohon kurma di situ. Kurma saja, ada lain banyak pohon. Bisa di itu. Tapi nanti dilihat, karena kalau sekarang saya bikin plan-plan dan besar-besar dan saya pikir semua, dan waktu saya datang ke situ, panasnya sekali tidak bisa itu menjadi. Atau apa, harus lihat di sana dulu. Tapi banyak yang terdekat teh yang saya belajar. Karena saya sudah punya experience dalam itu punya. Tidak bisa masuk teh dalam ikan. Bisa, tapi bukan banyak. Jadi Abdullah sudah punya banyak rencana, tapi tetap dikondisikan nanti pada saat sudah dilihat kondisi ketika pulang. Jadi Abdullah, nanti kita lihat bagaimana Abdullah ke depannya. Semoga Abdullah ke depannya makin sukses. Semoga Abdullah bisa mengimplementasikan hasil belajarnya di sini, di sana, ketika pulang ke negaranya. Terima kasih Abdullah sudah memberikan waktunya hari ini di Alauddin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya.